Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa engkau sholat tapi hatimu masih kosong? Bibir bergerak tapi jiwamu diam. Raga sujud tapi batinmu jauh. Pernahkah engkau bertanya dalam hati, mengapa kita beribadah tapi tetap merasa terputus dari Allah? Ada sholat yang dilakukan oleh tubuh dan ada sholat yang dilakukan oleh kesadaran. Yang pertama menggerakkan jasad, tapi yang kedua menghidupkan jiwa. Dan jika engkau mampu menyalakan sholat yang kedua, maka hubunganmu dengan Allah tak lagi berhenti di sejadah. Ia hidup dalam setiap napas, dalam setiap langkah, bahkan dalam diam yang paling sunyi. Inilah rahasia sholat batin, sebuah koneksi yang tidak membutuhkan waktu, tidak terputus oleh jarak, dan tidak pernah padam, bahkan setelah engkau mengucap salam. Bab 1. Saat ruh mulai gelisah dan tubuh tak lagi mampu menipu. Ada saat dalam hidup ketika seseorang merasa telah melakukan segalanya. Ia sholat tepat waktu, membaca doa panjang, mengikuti segala tuntunan, tapi hatinya tetap kosong. Ia merasakan kehampaan yang tak bisa dijelaskan, seolah semua ibadah itu hanya berhenti di bibir dan gerak tubuh. Di titik itu, jiwanya mulai berbisik lirih. Apakah ini semua hanya rutinitas atau pertemuan? Inilah panggilan pertama dari dimensi yang lebih dalam, sholat batin. Panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tapi mengguncang kesadaran paling sunyi di dalam dada. Manusia bisa menipu dunia dengan sikap khusyuk di hadapan banyak mata, tapi ia tak bisa menipu jiwanya sendiri. Sebab ruh itu tahu kapan ia benar-benar bersujud dan kapan hanya berpura-pura sujud. Ia tahu kapan nama Allah keluar dari cinta dan kapan hanya dari kebiasaan. Dan di sanalah perjalanan sholat batin bermula. Ketika seorang hamba jujur pada dirinya sendiri bahwa selama ini ia banyak berdiri namun jarang benar-benar hadir. Ia banyak berbicara kepada Allah tapi jarang mendengarkannya. Ia sibuk menghadap kiblat lahir namun lupa menata kiblat batinnya. Sholat batin bukan tentang menambah ritual baru, tapi tentang menghidupkan yang selama ini mati di dalam ritual lama. Ia mengajarkan bahwa sholat tidak hanya dilakukan dengan tubuh, tapi dengan kesadaran. Bahwa rukuk sejati bukan sekadar menunduknya punggung, tapi tunduknya ego. Bahwa sujud sejati bukan sekadar menyentuh lantai, tapi meleburkan aku di hadapan Dia. Dalam sholat batin, setiap gerakan berubah menjadi bahasa jiwa, dan setiap napas menjadi saksi dari hubungan tanpa jeda antara hamba dan Tuhannya. Bayangkan, jika engkau bisa merasakan kehadiran Allah bukan hanya di 5 waktu, tapi di setiap tarikan napasmu. Jika setiap detak jantung adalah zikir, setiap pandangan adalah doa, dan setiap diam adalah pertemuan. Inilah hakikat koneksi 24 jam yang tidak pernah terputus. Engkau tidak lagi menunggu waktu sholat datang, karena hatimu sudah menjadi masjid yang tak pernah sepi. Engkau tidak lagi mencari Allah di langit, karena telah menemukannya di dalam kesadaranmu sendiri. Dan disinilah keajaiban itu dimulai, ketika engkau berhenti beribadah karena takut dosa, dan mulai beribadah karena rindu. Ketika sujud bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Ketika takbir bukan lagi panggilan untuk memulai gerak, tapi untuk membuka hati. Sebab sholat batin bukanlah tentang menghadap ke arah tertentu, melainkan tentang kembali ke sumber cahaya yang selalu memanggil dari dalam. Bukankah aku sudah dekat? Bukankah aku bersamamu sejak awal? Dan hanya hati yang benar-benar jujur yang akan menjawab panggilan itu. Bab 2. Rahasia gerakan yang tidak terlihat. Pernahkah engkau bertanya, mengapa Allah menyusun gerakan sholat dengan urutan yang begitu sempurna? Berdiri, rukuk, sujud, duduk, lalu salam. Tak ada satupun yang sia-sia. Namun di balik itu semua, ada rahasia besar yang tak tertulis dalam buku fiqih manapun. Gerakan itu bukan sekadar perintah, melainkan peta perjalanan batin. Sebab dalam setiap rukuk, Allah sedang menundukkan kesombonganmu. Dalam setiap sujud, Ia sedang menghapus batas antara engkau dan Dia. Dan dalam setiap salam, Ia sedang mengajarkan bahwa hubungan itu tidak berakhir ketika sholat selesai, justru baru saja dimulai. Orang yang hanya memahami sholat secara lahir akan berhenti di kulitnya. Ia sibuk memastikan posisi tangannya, panjang bacaannya,
dan keindahan suaranya. Tapi orang yang tersentuh oleh cahaya solat batin akan melangkah lebih dalam. Ia tidak lagi melihat gerakan sebagai kewajiban, melainkan sebagai isyarat rahasia. Ketika ia rukuk, ia tahu bahwa yang sedang menunduk bukan tubuhnya, melainkan egonya. Ketika ia sujud, ia sadar bahwa yang sedang rebah bukan kepala, melainkan keakuan yang selama ini berdiri di antara dirinya dan Tuhannya. Gerakan solat sejatinya adalah bahasa cinta. Saat tangan diangkat dalam takbir, itu bukan hanya tanda permulaan ibadah, tapi pernyataan pasrah. Aku lepaskan segalanya yang bukan engkau. Ketika tangan diletakkan di dada, itu adalah tanda penyerahan seluruh hidup kepada kehendaknya. Lalu ketika engkau menunduk dan bersujud, itu adalah saat ruhmu kembali kepada asalnya. Keheningan mutlak di hadapan yang maha ada. Gerakan yang tampak sederhana bagi mata manusia, namun di dalamnya terjadi transformasi ruh yang agung. Solat batin mengajarkan bahwa setiap gerak adalah simbol, dan setiap simbol adalah pintu menuju kesadaran. Bila engkau memasukinya dengan hati, engkau akan menemukan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Getaran lembut yang seolah berkata, engkau tidak sendirian. Disitulah rahasia terbesar dari solat, bukan lagi sekadar hubungan hamba dengan Tuhan, tapi penyatuan kesadaran antara yang fana dan yang abadi. Engkau tidak lagi sekadar melaksanakan ibadah, tapi menjadi ibadah itu sendiri. Tubuhmu menjadi sajadah, jiwamu menjadi mihrab, dan hatimu menjadi tempat turunnya cahaya. Dan di akhir solat, ketika engkau mengucap salam, sesungguhnya itu bukan penutupan, tapi pembukaan. Itu adalah momen di mana engkau membawa kehadiran Allah keluar dari sajadah menuju kehidupan. Salam bukan berarti selesai, tapi awal dari ibadah tanpa jeda. Inilah rahasia gerakan yang tidak terlihat, di mana setiap rukuk adalah kerendahan diri, setiap sujud adalah peleburan ego, dan setiap salam adalah lahirnya kesadaran baru. Sebab solat sejati bukan hanya di atas sajadah, tapi di setiap langkah kehidupanmu. Bab 3, Kunci Koneksi, Diam yang Penuh Kehadiran. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan batin seorang hamba, bahwa terkadang diam lebih dalam daripada 1000 doa. Diam yang bukan karena kehabisan kata, tapi karena seluruh kata telah melebur menjadi kesadaran. Di titik itu, engkau tidak lagi berbicara kepada Allah, engkau hanya mendengarnya. Tidak dengan telinga, tetapi dengan hati. Tidak melalui suara, melainkan melalui kehadiran. Inilah diam yang hidup. Diam yang menyala, diam yang menjadi jembatan antara manusia dan Tuhannya. Manusia modern begitu sibuk berbicara dalam doanya. Ia memohon, ia menjelaskan, ia merinci apa yang ia inginkan, tapi ia jarang berhenti untuk mendengarkan. Padahal bagaimana mungkin engkau mendengar suara Allah jika hatimu tak pernah hening? Suara dunia terlalu bising, pikiran, ambisi, ketakutan, semuanya berdesak-desakan di dalam dada. Maka solat batin datang bukan untuk menambah kata, tapi untuk menyingkap tabir kebisingan itu. Ia mengajakmu memasuki ruang hening di mana tak ada siapapun kecuali Dia. Dalam keheningan itu, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Seolah ada cahaya halus yang menatap dari dalam dirimu sendiri. Seolah ada kehadiran yang selama ini menunggu, tapi baru kini kau sadari. Kau akan tahu bahwa Allah tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah kesadaranmu. Bahwa selama ini engkau bukan mencari Tuhan, tapi melupakan bahwa engkau sudah bersamanya. Dan saat diam itu terjadi, koneksi itu menyala. Bukan dari kata-kata, tapi dari kehadiran tanpa jarak. Solat batin bukanlah meniadakan doa, tapi menuntunmu agar setiap doa lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Ia mengajarkan bahwa doa yang paling didengar bukanlah yang paling panjang, tapi yang paling jujur. Kadang 1 detik kesadaran lebih bermakna daripada 1000 kalimat yang kosong. Maka diamlah sejenak dalam sujudmu. Rasakan detak jantungmu yang memanggil namanya. Rasakan napasmu yang keluar masuk sebagai tasbih yang tak pernah berhenti. Disitulah engkau akan menemukan makna sejati dari zikir. Bukan sekadar mengulang nama, tapi menghadirkannya dalam setiap napas kehidupan. Dan setelah engkau mencicipi diam yang penuh kehadiran itu,
engkau akan mengerti mengapa para sufi mengatakan, "Aku tidak mencari Allah di luar diriku, karena yang di luar hanyalah bayang-bayang." Allah tidak pernah pergi, dialah yang berdiam di antara detak jantung dan kesadaranmu. Dialah yang berbicara melalui keheninganmu. Maka jangan takut pada sepi, sebab di sanalah engkau dan dia tidak lagi terpisah. Itulah solat batin, ibadah yang tidak membutuhkan suara, karena hatimu sendiri telah menjadi zikir yang tak pernah padam. Bab 4. Zikir rahasia di dalam dada. Ada zikir yang terdengar oleh telinga, tapi ada pula zikir yang hanya Allah yang mengetahuinya. Zikir itu tidak keluar dari bibir, tidak berbentuk kata, bahkan tidak bisa dihitung. Ia berdenyut di dalam dada, mengikuti ritme napas, menyatu dengan detak jantung. Inilah zikir rahasia, zikir yang tidak dibuat-buat, yang tidak dimulai dengan niat, dan tidak berakhir dengan salam. Ia hidup sendiri, seperti denyut kehidupan yang tak pernah berhenti. Dan barang siapa mencapainya, ia tak lagi perlu mengingat Allah, karena ia telah menjadi orang yang hidup di dalam ingatan Allah. Solat batin tidak mengajarkanmu untuk memperbanyak lafaz, tapi untuk menyadari kehadiran. Karena apa gunanya lidah bergetar jika hati tetap beku? Apa gunanya suara menggema jika ruh tetap jauh? Zikir sejati tidak terletak pada seberapa sering engkau menyebut namanya, tetapi seberapa dalam engkau menghadirkannya dalam kesadaranmu. Bila hatimu telah menyala dengan kehadirannya, maka engkau berzikir bahkan tanpa menyadarinya. Setiap gerakmu menjadi doa, setiap diam menjadi ibadah, dan setiap napas menjadi pengakuan bahwa La ilaha illallah bukan sekadar kalimat tapi kenyataan. Zikir rahasia di dalam dada tidak bisa dipelajari, tapi bisa disadari. Ia tidak lahir dari hafalan, melainkan dari penyerahan total. Saat engkau berhenti mencari sensasi dalam ibadah, berhenti mengharapkan balasan, dan mulai beribadah hanya karena cinta, maka zikir itu mulai hidup dengan sendirinya. Ia tidak lagi membutuhkan paksaan, sebagaimana bumi tidak perlu diperintah untuk berputar. Ia terus berdetak tanpa henti, menjadi bukti bahwa ruhmu telah menemukan porosnya. Allah. Bayangkan betapa indahnya hidup jika setiap hembusan napas adalah pujian, setiap pandangan adalah kesadaran, dan setiap gerak adalah ketaatan. Engkau tidak lagi butuh waktu khusus untuk berzikir, karena seluruh waktu telah menjadi miliknya. Engkau tidak lagi menunggu waktu sholat untuk mengingat Allah, karena hatimu sudah menjadi masjid yang selalu hidup. Inilah makna dari koneksi 24 jam dengan Allah. Bukan koneksi yang dibangun dari suara, tapi dari kesadaran yang tak pernah padam. Dan ketika zikir itu telah bersemi di dalam dada, dunia tidak lagi terasa sempit. Semua hal menjadi tanda, semua kejadian menjadi ayat. Engkau memandang hujan dan melihat kasih Allah turun bersama tetesannya. Engkau mendengar angin dan merasakan bisikan cinta dari yang maha halus. Engkau menatap wajah orang lain dan menyadari bahwa di balik setiap mata yang menatapmu, Allah sedang menatap dirimu. Itulah zikir sejati, bukan sekadar menyebut namanya, tapi hidup di dalamnya, tanpa jeda, tanpa jarak, tanpa akhir. Bab 5. Sujud saat hamba hilang dalam cahaya. Ada momen di dalam solat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika kening menyentuh bumi, dan seluruh dunia seolah lenyap dalam satu hembusan napas. Itulah sujud, puncak tertinggi sekaligus titik terendah seorang hamba. Di sana tubuhmu rebah tapi ruhmu terbang. Di sana egomu runtuh tapi kesadaranmu bangkit. Sujud bukan sekadar gerakan terakhir dalam solat, melainkan gerbang menuju keheningan abadi. Tempat di mana aku tidak lagi ada dan yang tersisa hanyalah Dia. Orang yang pernah benar-benar sujud tahu betapa halusnya cahaya yang turun pada momen itu. Ia bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tapi yang menyinari dari dalam dada. Saat kening menyentuh tanah, seolah sesuatu yang berat terangkat dari hatimu. Dunia dengan segala kepalsuannya hilang seketika. Gelisah, takut, ambisi, semuanya luruh dalam satu kalimat sunyi. Engkau yang ada, aku yang tiada. Itulah makna terdalam dari sujud. Bukan sekadar tunduk pada perintah, tapi tenggelam dalam cinta.
bukan sekadar kewajiban, tapi penyerahan total. Dalam sujud batin, engkau tidak lagi merasa sedang menyembah Allah, karena yang menyembah pun telah hilang. Yang tersisa hanyalah penyaksian bahwa tidak ada selain Dia yang sedang beribadah melalui dirimu. Di titik ini, solat bukan lagi aktivitasmu, melainkan gerakan yang dipimpin langsung oleh kehendak-Nya. Engkau hanyalah alat, hanyalah ruang kosong tempat cahaya Allah menampakkan dirinya. Dan saat kesadaran itu hadir, sujud menjadi pengalaman fana. Lenyapnya diri dalam samudera kehadiran yang tak terbatas. Bangkit dari sujud bukan berarti keluar dari ibadah, tetapi lahir kembali dengan ruh yang baru. Orang yang benar-benar sujud akan bangkit dengan mata yang berbeda. Ia memandang dunia bukan sebagai sesuatu yang harus dimiliki, tapi sebagai cermin tempat Allah memperlihatkan kebesarannya. Ia tidak lagi menilai dengan ego, karena yang tersisa hanyalah kasih. Ia tidak lagi melawan takdir, karena yang tersisa hanyalah ridha. Ia telah menemukan makna sebenarnya dari ibadah. Bukan agar Allah mendengarnya, tetapi agar ia mendengar Allah di dalam dirinya. Dan ketika engkau telah mengenal sujud seperti ini, engkau akan menyadari bahwa bumi tempatmu bersujud bukanlah tanah biasa. Itu adalah saksi suci yang menyerap air mata dan doa-doa yang tidak pernah terucap. Di sanalah tempat engkau benar-benar bertemu dengannya tanpa jarak, tanpa gelar, tanpa topeng. Di sanalah engkau tidak lagi manusia yang meminta, tetapi ruh yang kembali ke asalnya. Sujud bukanlah akhir dari solat, ia adalah awal dari kehidupan yang baru. Kehidupan di mana setiap langkahmu adalah sujud yang tidak pernah selesai. Bab 6. Ketika solat tak lagi butuh waktu. Ada tahap dalam perjalanan ruhani di mana solat tidak lagi dibatasi oleh jam, azan, atau tempat. Sebab bagi hati yang hidup, waktu solat tidak datang, ia selalu hadir. Dimanapun ia berada, kapanpun ia bernapas, hatinya tetap menatap ke arah yang sama. Allah. Ia tidak menunggu panggilan muadzin karena suara hatinya telah lebih dulu menyeru. Ia tidak menanti iqamah karena kesadarannya sudah berdiri di mihrab keheningan. Inilah tahap di mana solat tidak lagi menjadi kewajiban, tapi menjadi keadaan. Sebuah keadaan batin yang terus menyala meski tubuhnya sedang diam. Bagi orang awam, solat adalah gerak 5 kali dalam sehari. Tapi bagi yang telah mencicipi solat batin, 5 waktu itu hanyalah pintu untuk memasuki keabadian. Ia tidak menghapus solat lahir, justru menghidupkannya dengan makna yang tak terbatas. Karena setiap kali ia berdiri di hadapan Allah, ia sadar bahwa sesungguhnya ia tidak pernah berhenti berdiri di hadapannya. Sujudnya tidak pernah berakhir, rukuknya tidak pernah selesai, karena seluruh hidupnya telah menjadi ibadah. Ia telah berpindah dari melakukan solat menuju menjadi solat. Di titik ini, engkau mulai memahami makna sejati dari innash solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukan hanya karena engkau sedang solat, tetapi karena engkau menjadi solat itu sendiri. Setiap tindakanmu, setiap ucapanmu, setiap keputusanmu, semua muncul dari kesadaran bahwa Allah sedang memandangmu. Itulah mengapa hatinya tenang, langkahnya ringan, dan hidupnya penuh cahaya. Ia tidak lagi mudah marah, tidak mudah kecewa, karena batinnya selalu dalam keadaan rukuk, tunduk pada kehendak yang Maha Tahu. Solat yang tak butuh waktu bukan berarti engkau meninggalkan kewajiban, tapi engkau hidup di dalam makna kewajiban itu sendiri. Engkau tidak lagi menganggap solat sebagai beban, tapi sebagai napas kehidupan. Ia tidak lagi menjadi sesuatu yang kau lakukan 5 kali sehari, tapi menjadi sesuatu yang kau rasakan di setiap detik. Inilah solat yang tidak memiliki awal dan akhir, karena dimulai dari kesadaran dan berakhir pada keabadian. Solat yang tidak menunggu waktu, karena waktunya adalah sekarang dan tempatnya adalah hatimu sendiri. Dan ketika solat telah hidup dalam dirimu seperti ini, dunia tidak lagi mampu memutuskan hubunganmu dengan Allah. Kau bisa berada di pasar, di jalan, di tengah keramaian, tapi hatimu tetap di sajadah. Kau bisa tertidur, namun ruhmu tetap bersujud. Karena solat sejati bukan tentang gerak tubuh, melainkan tentang kesadaran yang terus hadir. Inilah solat yang tidak butuh waktu, solat yang menjadi denyut kehidupan itu sendiri.
Dan siapapun yang telah sampai di sini, sesungguhnya ia tidak lagi sholat kepada Allah, tapi sholat bersama Allah. Bab 7. Menyadari Allah di antara dua napas. Coba perhatikan napasmu sejenak. Satu tarikan, satu hembusan. Di antara keduanya ada jeda yang nyaris tak terasa. Tapi disitulah sesungguhnya Allah sedang menatapmu. Di sela napas yang begitu singkat itu terjadi ribuan rahmat yang mengalir tanpa henti. Oksigen, kesadaran, kehidupan. Namun manusia jarang menyadarinya. Ia bernapas seolah itu hal biasa. Padahal di balik setiap hembusan napas, ada kehendak Allah yang terus memperpanjang hidupnya. Bila engkau sadar akan itu, maka setiap napasmu adalah zikir. Dan setiap diam di antara dua napasmu adalah sholat batin. Sholat lahir dilakukan dengan tubuh, tapi sholat batin dilakukan dengan kesadaran. Engkau bisa berhenti bergerak, tapi tidak bisa berhenti bernapas. Dan di sanalah rahasia besar itu tersembunyi. Allah menaruh tanda kehadirannya di dalam sesuatu yang paling dekat, napasmu sendiri. Itulah sebabnya para arif mengatakan, barang siapa sadar terhadap napasnya, ia tidak akan pernah lupa kepada Tuhannya. Sebab napas bukan hanya udara, ia adalah ayat yang bergerak, zikir yang mengalir, pengingat bahwa hidupmu bergantung pada kasih-Nya di setiap detik. Cobalah diam sejenak dalam kesadaran. Rasakan tarikan napasmu sebagai bentuk menerima. Rasakan hembusannya sebagai bentuk menyerah. Itulah irama sholat batin, menerima apapun yang datang dari Allah dan menyerahkan kembali segalanya kepada Allah. Tidak ada perlawanan, tidak ada keinginan untuk mengubah takdir. Hanya ada pasrah yang indah, damai dan ringan. Saat engkau berada di titik ini, setiap napasmu menjadi sujud dan setiap detak jantungmu menjadi salam. Tidak ada lagi batas antara doa dan kehidupan, keduanya telah menyatu. Menyadari Allah di antara dua napas berarti hidup sepenuhnya di dalam saat ini. Tidak tenggelam dalam masa lalu, tidak khawatir tentang masa depan. Karena hanya di saat ini, Allah benar-benar hadir. Ia tidak berada di waktu yang telah lewat dan tidak menunggu di masa depan. Ia hadir di kesadaran yang kau rasakan sekarang. Maka siapapun yang hidup dalam kesadaran ini, ia tidak akan pernah kehilangan arah. Ia berjalan dengan tenang, berbicara dengan lembut, dan memandang dunia dengan mata yang telah disentuh oleh cahayanya. Dan bila suatu hari engkau bisa merasakan kehadiran Allah bahkan di sela napasmu, maka engkau telah menemukan mihrab sejati. Sebuah tempat sholat yang tidak terbuat dari batu, tapi dari kesadaran. Sebuah tempat yang tidak pernah sepi, karena Allah senantiasa berada di dalamnya. Dan di sanalah sholat batin mencapai puncaknya, ketika engkau tidak lagi memanggil Allah dengan kata, tapi menyadari bahwa setiap hembusan napas adalah jawaban darinya. Bab 8. Saat dunia menjadi masjid. Ada sebuah tahap di mana mata hati terbuka dan engkau menyadari bahwa seluruh dunia ini adalah masjid. Tidak lagi terbatas oleh tembok, lantai, atau kiblat arah fisik, karena hatimu telah menjadi kiblat itu sendiri. Setiap tempat adalah tempat sujud, setiap langkah adalah bagian dari saf panjang menuju Allah. Di bawah pohon, di atas jalan, di tengah keramaian kota, atau dalam sepi malam, semua sama. Karena engkau telah menemukan bahwa kehadiran Allah tidak pernah berpindah tempat. Dialah yang memenuhi ruang dan waktu. Dialah yang membuat setiap debu, setiap cahaya, setiap napas menjadi suci. Ketika dunia menjadi masjid bagimu, engkau tidak lagi memisahkan antara dunia dan ibadah. Bekerja menjadi zikir, berbicara menjadi doa, berjalan menjadi sujud. Tidak ada lagi batas antara profan dan sakral, karena semuanya telah disucikan oleh niat yang lurus. Engkau tidak lagi beribadah hanya di waktu tertentu, tapi hidupmu sendiri menjadi ibadah itu. Inilah makna terdalam dari wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan sekadar kewajiban, tapi keadaan jiwa yang terus mengingat Allah di setiap detik kehidupan. Bila dunia telah menjadi masjid, engkau tidak akan terganggu oleh kebisingan dunia, sebab hatimu telah menemukan keheningan di dalamnya. Orang-orang bisa ribut, keadaan bisa berubah, tapi ruang batinmu tetap hening, seperti mihrab yang tak pernah runtuh. Di sanalah engkau berdiri setiap saat,
menatap ke arah yang sama, menyadari kehadiran yang sama, Allah. Dan ketika engkau telah sampai di tahap ini, engkau tidak lagi mencari Allah di luar dirimu. Sebab engkau telah menyaksikan bahwa dunia ini sendiri adalah ayat yang menampakkannya. Namun, memahami bahwa dunia adalah masjid bukan berarti dunia menjadi ringan dan tanpa ujian. Justru, setiap ujian menjadi khutbah, setiap kehilangan menjadi doa, setiap kesulitan menjadi panggilan untuk kembali bersujud. Dunia ini adalah guru yang mengajarkan cara beribadah tanpa harus menutup mata. Ia mengajarkan bagaimana mencintai tanpa melupakan, bagaimana bekerja tanpa lalai, bagaimana menikmati tanpa melanggar. Dan di tengah semua itu, solat batin terus menyala, menjadi penerang dalam setiap langkah. Maka saat engkau telah mampu melihat dunia sebagai masjid, engkau tak lagi membutuhkan tempat khusus untuk merasa dekat dengan Allah. Karena setiap tempat telah menjadi tempat sujudmu, langit menjadi atap masjidmu, bumi menjadi sajadahmu, napas menjadi imam, dan kesadaran menjadi zikirmu. Di titik ini, engkau benar-benar hidup di dalam solat yang tak pernah berakhir. Solat yang tidak hanya dilakukan, tapi dijalani. Solat yang menjadikan dunia bukan lagi penghalang, melainkan jalan pulang menuju Allah. Bab 9, sujud terakhir di dalam diri. Ada satu sujud yang tidak terlihat oleh siapapun. Sujud yang tidak dilakukan di lantai, tapi di ruang paling sunyi dalam diri. Di sanalah ruh menunduk di hadapan cahaya yang menciptakannya. Tidak ada gerakan, tidak ada kata, tidak ada bahkan napas yang tersisa, hanya kesadaran yang melebur sepenuhnya ke dalam hadiratnya. Inilah sujud yang tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa diajarkan. Ia datang ketika semua topeng telah gugur, ketika seluruh lapisan keakuan telah hancur. Saat itu, yang tersisa hanya Dia, dan engkau pun lenyap dalam keindahan yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa. Sujud terakhir ini bukan tanda akhir ibadah, melainkan puncak ibadah. Ia bukan tentang gerak tubuh, tapi tentang kematian ego, tentang menyerahkan seluruh dirimu kepada kehendaknya tanpa sisa, tentang berhenti memohon dan mulai menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu diminta. Karena ketika engkau telah sujud di dalam diri, engkau telah menemukan bahwa seluruh hidupmu adalah jawaban dari Allah. Setiap air mata, setiap luka, setiap kebahagiaan, semuanya telah dirancang untuk membawamu ke titik ini. Titik lenyap, titik tunduk, titik kembali. Dalam sujud itu, tidak ada lagi aku. Tidak ada lagi perasaan ingin dekat, karena engkau telah tenggelam di dalam kedekatan itu sendiri. Tidak ada lagi rasa ingin mencintai, karena engkau telah menjadi bagian dari cinta itu. Tidak ada lagi doa yang keluar, karena seluruh keberadaanmu telah menjadi doa. Inilah rahasia dari solat batin. Ia bukan hanya menghubungkan, tapi menghapus jarak. Ia tidak lagi memisahkan antara yang menyembah dan yang disembah, karena keduanya telah bersatu dalam kesadaran yang sama. Kesadaran bahwa tiada yang ada kecuali Dia. Sujud terakhir di dalam diri adalah saat di mana engkau berhenti berusaha menjadi sesuatu. Engkau berhenti ingin terlihat baik, berhenti ingin dimengerti, berhenti ingin dianggap suci, karena semua itu hanyalah bayangan yang menutupi wajah cahaya. Engkau pun duduk dalam keheningan yang benar-benar sunyi, menyadari bahwa selama ini engkau tidak pernah jauh dari Allah, hanya lupa menatap ke dalam. Di sanalah solat batin mencapai maknanya. Bukan lagi permohonan, tapi penyaksian. Dan ketika engkau telah bersujud di dalam diri, engkau akan bangkit dengan jiwa yang baru. Dunia tidak lagi sama, meski tampak serupa. Setiap orang menjadi cermin Allah, setiap peristiwa menjadi ayatnya, setiap langkah menjadi bagian dari perjalanan pulang. Engkau berjalan, tapi hatimu tetap bersujud. Engkau berbicara, tapi batinmu tetap hening. Karena setelah sujud itu, engkau tidak lagi mengenal Allah dari jauh, tapi hidup di dalam pandangannya. Dan dari pandangan itulah, engkau melihat bahwa seluruh hidup ini sejatinya adalah satu sujud panjang yang belum pernah selesai. Bab 10, kembali menjadi cahaya. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani akan berujung pada satu kesadaran, bahwa kita berasal dari cahaya dan akan kembali kepada cahaya. Di antara dua keabadian itu,
Kita hanya sedang berziarah di dunia, belajar mengenali kembali sumber asal diri. Semua ibadah, semua doa, semua tangis dan sujud, sejatinya hanyalah jalan pulang menuju cahaya yang sama. Cahaya yang dulu menghembuskan kehidupan ke dalam diri kita, dan kini memanggil kita untuk kembali menyala di dalamnya. Itulah makna terdalam dari sholat batin. Perjalanan menuju asal, pulang tanpa jarak, menyatu tanpa bentuk. Ketika hati telah bersih dari segala ambisi duniawi, cahaya itu mulai tampak di balik tabir kesadaran. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, tapi cahaya yang menenangkan jiwa. Ia muncul di tengah keheningan, di antara napas yang teratur, di dalam kesadaran yang tidak lagi bergejolak. Di saat itu, engkau tidak lagi mencari Allah melalui kata, karena engkau telah menyaksikannya dalam rasa. Tidak lagi memohon pertolongan, karena engkau telah menjadi bagian dari kehendaknya. Tidak lagi bertanya di mana Allah, karena engkau telah menemukan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan sedetik pun. Sholat batin membawamu pada tahap di mana hidup dan ibadah tidak lagi terpisah. Engkau makan dengan zikir, bekerja dengan niat, tidur dengan pasrah, dan bangun dengan rasa syukur. Setiap hal kecil menjadi ladang penyaksian. Engkau mulai melihat bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar profan, karena di balik semua yang tampak fana, ada cahaya yang kekal. Inilah tahap di mana engkau tidak lagi berjalan di atas bumi, tapi di atas kesadaran. Setiap langkah adalah doa, setiap pandangan adalah zikir, setiap detik adalah sholat yang tak bertepi. Dan pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa sholat batin bukanlah akhir perjalanan, tapi awal kehidupan yang sejati. Sebab ketika hatimu telah terhubung 24 jam dengan Allah, engkau hidup bukan lagi karena dunia, tapi karena cinta. Engkau tidak lagi mencari, karena yang kau cari telah menjadi dirimu sendiri. Engkau tidak lagi takut kehilangan, karena yang kau cintai tidak pernah pergi. Engkau hidup di dalamnya, dan ia hidup di dalammu. Inilah keadaan yang oleh para sufi disebut fana fillah, lenyap dalam kehadirannya, namun tetap hidup untuk memantulkan cahayanya. Maka, kembalilah menjadi cahaya. Cahaya yang tidak berasal dari ego, tapi dari ketundukan. Cahaya yang tidak ingin dikenal, tapi menyinari tanpa suara. Jadilah saksi bahwa sholat tidak berhenti di sajadah, tapi terus berlangsung di dalam kehidupan. Karena setiap napas, setiap langkah, setiap detik adalah panggilan untuk kembali mengingatnya. Dan ketika seluruh dirimu telah menjadi zikir, maka hidupmu sendiri adalah sholat. Sholat yang tidak berawal, tidak berakhir dan tidak terputus, karena ia bukan lagi antara engkau dan Allah, tapi dari Allah, untuk Allah, dan di dalam Allah. Sahabat hati, sholat bukan sekadar kewajiban, tapi panggilan untuk kembali. Kembali kepada kesadaran bahwa Allah tak pernah jauh, kitalah yang sering lupa arah. Jika tubuhmu telah berhenti sujud, biarlah hatimu tetap bersujud. Jika lisanmu berhenti berzikir, biarlah napasmu terus menyebut namanya tanpa suara. Sebab hubungan dengan Allah tidak pernah benar-benar terputus. Ia hanya menunggu kita untuk sadar bahwa Dia telah ada di sini, di dalam diri, sejak awal waktu. Semoga setiap sholat lahir yang kita lakukan menuntun kita menuju sholat batin, di mana hati dan Allah tak lagi terpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.